Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu? Hari ini kita bertemu kembali untuk melanjutkan materi pembelajaran kita di kelas 7. Baik anak ibu berdoa agar anak-anak ibu tetap sehat walafiat, sehingga nanti apa-apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada materi kali ini dapat dengan mudah anak ibu pahami. Baik anak ibu, materi kita yang pertama itu adalah tentang interaksi antar ruang dan dampaknya. Jadi kita akan membahas apa itu ruang, kemudian bagaimana kita memanfaatkan ruang itu untuk memenuhi kehidupan kita. Jadi baik anak ibu, kita akan mulai saja materi kita yang pertama di kelas 7, materi geografi dengan tema interaksi antar ruang dan dampaknya bagi kehidupan. Nah, sebelumnya anak ibu lihat dulu bahwa dalam materi pembelajaran kali ini anak-anak ibu harus tahu apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita. Jadi hari ini materi yang akan kita bahas ada tujuan pembelajarannya yang harus anak ibu pahami nanti setelah materi berakhir. Yang pertama adalah pengertian konsep ruang dalam studi geografi. Apa itu ruang dalam ilmu geografi? Kemudian interaksi antar ruang. Kok bisa ya terjadi interaksi antar ruang? Interaksi itu artinya hubungan ya nak ya. Bagaimana kok ruang itu berinteraksi dengan siapa? Bagaimana caranya? Nah, kemudian menjelaskan kondisi saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi antar ruang. Jadi arti tujuan pembelajaran yang ketiga ini adalah bagaimana kondisi agar terjadi interaksi antar ruang. Nah, jadi baik anak ibu, inilah tujuan pembelajaran kita. Yang pertama anak ibu tahu konsep ruang dalam ilmu geografi, kemudian bagaimana interaksi antar ruang dan kondisi yang bagaimana yang saling bergantung sehingga terjadi interaksi antar ruang. Ibu lihat ini, alam merupakan ruang tempat makhluk hidup berkembang. Anak ibu pasti sudah tahu bahwa makhluk hidup itu selain manusia ada hewan dan tumbuhan. Nah, jadi ini anak ibu lihat ada ruang, ya, ada ruang, ada udara. Ini anak ibu lihat bentang alam ini. Di bentang alam ini ada pohon, ada tanaman, tumbuhan, ada gunung, batu, ada udara, ada air, bahkan ada manusia juga di situ. Nah, jadi semuanya itu merupakan kajian dari ilmu geografi. Ya, jadi alam ini, alam yang anak ibu lihat ini, disinilah manusia berkembang, disinilah manusia memenuhi segala kehidupannya. Ya, nanti disinilah manusia juga mengolah hasil alam, mengambil hasil alam. Nah, kalau begitu coba kita lihat. Kajian ilmu geografi itu sebenarnya apa? Jadi geografi itu adalah berasal dari bahasa geo dan grafis. Geo itu bumi, grafis itu lukisan atau gambaran. Jadi ilmu geografi itu membahas tentang bagaimana bumi. Bumi itu apa aja, Bu? Oh, banyak nak. Nah, makanya kajian ilmu geografi itu luas. Ada geosfer, permukaan bumi. Jadi di permukaan bumi tempat hidup makhluk hidup, tempat manusia berkembang biak, itu namanya di geosfer, permukaan bumi. Kemudian ada atmosfer, itu lapisan udara, ya nak ya. Kemudian litosfer itu lapisan batuan. Jadi batuan tempat kita batuan tempat kita membangun, mencari rezeki itu namanya litosfer. Ya, litosfer itu yang namanya kerak bumi lah ya. Litosfer itu kerak bumi, bagian yang keras dari bumi. Karena bumi ini bagian-bagiannya itu ada yang lembut, ada yang cair, bahkan ya yang disebut magma. Nah, magma itu inti bumi. Jadi yang litosfer ini bagian kerak bumi, di permukaan bumi, ya, tempat kehidupan manusia. Kemudian ada hidrosfer, lapisan air. Ada juga biosfer, lapisan kehidupan, ya. Kemudian ada antrosfer, itu adalah manusianya. Nah, ini adalah kajian ilmu geografi. Jadi kajian ilmu geografi itu luas. Dan kajian ini semua ada di permukaan bumi, bahkan di dalam bumi, di udara, di laut. Kalau begitu ruang itu apa? Apa semua ini ruang? Ya? Apa yang kajian ilmu geografi ini, geosfer, litosfer, hidrosfer, biosfer, apakah itu termasuk ruang? Nah, baik anak ibu, coba kita lihat apa sih pengertian ruang itu? Nah,
Di sini kalau anak ibu baca bahwa katanya ruang adalah tempat atau wadah yang meliputi darat, laut, udara di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah. Tempat manusia atau makhluk hidup lain melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidup. Jadi itulah ruang. Berarti alam yang ibu tunjukkan tadi itu adalah ruang. Ya, alam yang ibu tunjukkan tadi yang sangat bagian bentang alam yang ibu tunjukkan tadi itu adalah bagian dari ruang. Jadi semua yang ada di muka bumi ini, yang dimana manusia itu bisa mengembangkan kelangsungan hidupnya, memelihara kelangsungan hidupnya, dan bahkan berkegiatan di tempat itu, itulah namanya ruang. Nah, jadi anak ibu bisa baca. Jadi ruang dalam kajian ilmu geografi sangat luas, ya, baik udara, darat, laut, semua itu adalah bagian dari ruang. Kita paham tentang pengertian ruang, kita mau tahu bagaimana interaksi antar ruang. Kita sudah tahu bahwa ruang itu adalah bagian dari bumi, baik di darat, di laut, di dalam tanah, apalagi katanya di udara. Nah, itu adalah bagian ruang. Nah, itu katanya di tempat itu kita bisa berkegiatan, mengembangkan kemampuan kita dan lain sebagainya. Nah, sekarang kalau kita sudah tahu ruang, kita mau tahu bagaimana interaksi antar ruang. Nah, bagaimana terjadi hubungan antar ruang? Kok ada ruang satu berhubungan dengan ruang lain, ada yang ruang satu berhubungan di muka bumi? Kenapa? Karena setiap ruang itu tidak sama. Setiap tempat bumi itu di muka bumi ini tidak sama. Ada yang dataran rendah kaya akan air, ada yang datarannya tinggi mungkin sulit air, ya. Atau ada yang daerahnya gersang, ada daerah yang subur, ada yang kaya barang tambang, kemudian ada yang daerahnya pedesaan, ada yang daerahnya perkotaan. Nah, itu semua ruang. Nah, setiap ruang-ruang itu memiliki khas atau keunikan tersendiri. Nah, maka itulah nanti terjadi interaksi hubungan antara ruang yang satu dengan yang ruang yang lain. Nah, jadi bagaimana terjadi interaksi antar ruang? Karena tiap ruang memiliki karakteristik sendiri. Nah, ibu ambil satu contoh. Coba anak ibu lihat. Nah, ini ada daerah perkotaan. Ya, daerah perkotaan. Daerah perkotaan ini, dia pembangunannya itu banyak, ya. Nah, setiap pembangunan itu memerlukan tenaga kerja. Sedangkan orang di kota itu mungkin sudah banyak yang bekerja. Maka diambillah orang-orang dari desa, diambillah tenaga-tenaga kerja dari desa. Jadi orangnya dari daerah atau dari desa, dia ke kota. Nah, itu juga salah satu termasuk interaksi antar ruang. Nah, sama dengan misalnya masyarakat kota memerlukan hasil-hasil pertanian dari masyarakat desa, sedangkan masyarakat desa pasti memerlukan produk-produk yang dihasilkan dari kota. Nah, itu salah satu interaksi antar ruang. Ya, jadi ruang yang satu memerlukan ruang yang lain. Kenapa? Karena setiap ruang memiliki karakteristik tersendiri. Nah, itu dia interaksinya, ya. Atau bisa juga seperti ini interaksinya. Manusia berinteraksi dengan alam. Contohnya kita bertani. Nah, jadi kita manusia berinteraksi dengan alam untuk memenuhi kehidupan kita bertani. Nah, ini dia menanam padi, ya. Menanam padi itu ada yang dengan cara manual, ya, seperti banyak di negara kita. Ada juga yang sudah modern seperti di negara-negara maju. Oke. Nah, jadi yang pasti kita menanam padi merupakan bentuk interaksi kita kepada alam. Atau bisa juga seperti ini. Nah, ini juga bagian dari interaksi kita. Misalnya gunung meletus. Gunungnya di mana meletusnya, tapi dampaknya bisa kena ke kita. Nah, baru-baru ini Gunung Sinabung meletus. Abunya itu sampai ke kita. Nah, sementara kita kan tidak di ruang yang sama. Gunung Sinabung di ruangnya, kita di ruang kita. Tapi itulah dia bisa terjadi interaksi. Jadi interaksi itu bisa terjadi karena bencana alam, bisa saja karena keperluan kita, seperti tadi masyarakat desa ke kota, atau manusia menanam padi, mengambil hasil alam. Nah, itulah bentuk interaksi ruang di muka bumi. Nah, Ibu, bagaimana kondisi yang diperlukan agar interaksi antar ruang itu terjadi? Nah, ada 3 kondisi. Nah, yang pertama saling melengkapi. Artinya ruang yang satu, misalnya kita buat wilayah A, kemudian dengan ruang yang lain, misalnya wilayah B. Nah, jadi wilayah A yang menghasilkan sayur-sayuran memerlukan ruang B yang menghasilkan banyak ikan. Demikian juga sebaliknya. Nah, ini namanya saling melengkapi, ya.
kondisi saling melengkapi agar terjadi interaksi atau hubungan antar ruang. Nah, kemudian kesempatan antara. Kesempatan antara ini artinya wilayah-wilayah yang menghasilkan wilayah yang satu yang menghasilkan sesuatu barang seperti sayur atau ikan itu ada di wilayah yang lain juga. Nah, tapi biasanya wilayah yang pertama akan mencari tempat yang paling dekat. Nah, itu namanya kesempatan antara. Mereka tidak akan jauh pergi mencari, mereka akan mencari tempat yang dekat. Nah, jadi untuk lebih memperpendek jarak sehingga kebutuhan hidup bisa terpenuhi, ada yang disebut dengan kesempatan antara. Jadi kesempatan antara itu adalah interaksi antar ruang di mana masyarakat itu memilih tempat yang lebih dekat. Ya, tempat yang lebih dekat atau jarak yang lebih dekat yang bisa memenuhi kebutuhan hidup mereka daripada memenuhi ke tempat yang jauh. Itu namanya kesempatan. Nah, sedangkan yang terakhir itu adalah kemudahan transfer. Ini anak ibu ada di jalan raya. Jalan raya ini adalah salah satu sarana transportasi yang sangat dibutuhkan masyarakat untuk memperlancar segala kegiatan masyarakat, baik transportasi perdagangan, transportasi untuk mengangkat orang, memindahkan dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Jadi kemudahan transfer ini artinya adalah mudahnya transportasi atau mudahnya berpindah, ya, berpindah manusia itu untuk dari tempat yang satu ke tempat yang lain atau dari ruang yang satu ke ruang yang lain. Nah, jadi kemudahan transfer ini salah satunya adalah dibukanya jalan-jalan raya untuk memudahkan manusia beraktivitas. Ya, jadi kalau transportasinya sudah lancar, biasanya kegiatan-kegiatan lain juga sudah ikut lancar. Nah, baik anak ibu, untuk materi kita hari ini tentang interaksi antar ruang dan dampaknya bagi kehidupan masyarakat ini, kehidupan masyarakat, ibu rasa sampai di sini. Yang pasti anak ibu sudah paham apa itu pengertian antar ruang, apa itu pengertian ruang. Kemudian anak ibu bisa menjelaskan bagaimana terjadinya interaksi antar ruang. Dan yang terakhir, anak ibu bisa melihat kondisi yang bagaimana agar terjadinya hubungan interaksi antar ruang. Baik anak ibu rasa sampai di sini dulu materi kita. Insya Allah kita akan melanjutkan di materi yang berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.